Guru Tanah Suci, Guru Suci Tanah Jawi, bagian 1. Sunan Kalijaga mendapat gelar agung sebagai Guru Suci Tanah Jawi. Kocap Kacarita Raden Mas Said, putra Kanjeng Adipati Tuban, sudah menjadi alim ulama yang cerdik dan pandai. Bahkan beliau sudah dapat merasakan mati dalam hidup. Tingkatan pendakian tauhid yang sangat tinggi dan patut diacungi jempol. Namun beliau belum puas dengan apa yang sudah didapat. Dia mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu bertujuan ingin memperoleh petunjuk diri seseorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan, yang nantinya dapat mengantarkannya agar mendapat petunjuk yang dipegang para nabi, wali atau imam hidayah. Tekadnya semakin membaja, menyebabkan beliau melakukan perjalanan hidup yang tidak memperdulikan dampak atau akibat apapun yang akan terjadi. Nafsunya menuntut ilmu semakin membaja, tak peduli samudera api menghadap. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, tuntutlah ilmu biarpun harus menyeberang samudera api. Linglang, linglung, Raden Mas Said hatinya bimbang dan pikirannya bingung. Siapa yang tidak bingung? Segala ilmu yang diketahui dan dipahami diamalkan dengan penuh pengabdian kepada Allah. Namun beliau merasa selalu tergoda oleh nafsunya dan merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti mampu mengatasi nafsunya. Jangan sampai terlantur hanya puas makan dan tidur. Namun tetap saja dirinya merasa hatinya kalah perang dengan nafsunya. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah, tempat berserah diri. Linglang linglung, Raden Mas Said memohon kepada Allah, Tuhan yang terpilih. Semoga dibukakan oleh Tuhan pembuat nyawa, agar istiqomah hatinya selaras dengan kehendak hatinya. Jalan menuju sembah dan puji, dan tiada putus-putusnya dia berdoa. Biarpun terselip kekhawatiran dosa dan khilapan yang pernah dilakukan semasa muda, mungkin tak termaafkan oleh Gusti Allah. Sekian lama beliau berdoa, namun tak ada tanda-tanda terkabulnya doa. Akhirnya beliau mawas diri. Mengapa petunjuk yang ditunggu-tunggu belum juga datang? Apakah caranya beribadah dan bersyukur yang salah? Apakah yang dilakukan selama ini acak-acakan tanpa dasar penuh yakin? Linglang, linglung. Akhirnya Raden Mas Said diam, tak mau berdoa lagi. Beliau menyendiri dan menjauh urusan duniawi. Buat dari lagu ini, dirasanya masih saja ada gejolak batin. Saling bertengkar dua suara dalam batinnya sendiri. Bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Pertentangan suaranya tidak lantang sebagaimana layaknya orang bertengkar. Tapi pertengkaran hebat itu tidak kunjung berhenti. Bukankah bisikan baik dan buruk saling merebut kemenangan? Apa sih yang diperebutkan? Padahal tidak ada yang diperebutkan. Perang batin ini kalau diibaratkan seperti perebutan kerajaan Ngastina oleh Kurawa dan Pandawa yang masih termasuk keluarga sendiri atau darah daging sendiri. Linglang linglung, Raden Mas Said menyadari kalau uzlah yang dijalankannya tak menghasilkan petunjuk yang diharapkannya. Akhirnya tanpa malu-malu
Karena didesak oleh hasrat mengetahui petunjuk, beliau berusaha bertapa, berlapar-lapar. Kalau ada teman datang, ikut makan dengan rakusnya. Kalau temannya pergi, tidak makan seumur hidupnya. Sebab tidak ada yang dimakan. Linglang, linglung. Menuruti kesenangan, memperindah diri, selalu meminta upah. Linglang, linglung. Raden Mas Said meminta upah dari laku bertapa. Berlapar-lapar ternyata tiada hasil. Beliau akhirnya menyadari kebodohannya dan tersenyum sendiri. Mengapa sampai teganya dia menagih tak henti-hentinya kepada Allah, padahal tanpa piutang. Gusti Allah yang ditagih wajar kalau diam saja. Memang kenyataannya tidak berhutang. Biarpun yang menagih datang dan pergi, semua itu tidak ada bedanya. Dan Allah yang Maha Kaya berhak tidak melunasi karena tidak pernah berhutang kepada Raden Mas Said. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk berguru dengan Kanjeng Sunan Bonang. Barangkali dengan itu beliau dapat petunjuk iman, hidayah. Mulailah Raden Mas Said berguru kepada seseorang yang tinggi ilmu yang bersembunyi diri di desa Bonang yang bergelar Kanjeng Sunan Bonang. Beliau mohon kepada Kanjeng Sunan Bonang untuk ditunjukkan hakikat kehidupan. Syekh Malaya di saat mulai berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang diperintah bertapa menunggu pohon gurda dan dilarang meninggalkan tempat. Linglang, linglung. Syekh Malaya dapat dikatakan orang hebat karena keinginannya yang kuat serta tekad batinnya tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Maklumlah, beliau berdarah luhur, putra Kanjeng Adipati Tuban Wilaktita II, bernama Raden Mas Said, waktu Tuar bergelar Sunan Kalijaga. Rupanya sudah terlebih dahulu mendapat anugerah kasih sayang Gusti Allah Pencipta nyawa yang sudah menjadi kemuliaan Tuhan yang terpilih. Timbul dari kasih sayang Allah, Syekh Malaya berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum dapat manfaat yang nyata. Rasanya cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh berbanyak bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang, diperintah menunggu pohon kurda yang berada di tengah hutan belantara dan tidak boleh meninggalkan tempat selama setahun. Lalu tapa yang kedua disuruh meluat, yaitu ditanam di tengah hutan di dalam goa Surawiti Panjang Tuban. Setelah setahun, mulut goa yang mulanya ditutup dengan batu-batu kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian laku tapa yang ketiga, yaitu tarak berata di tepi sungai selama setahun dan tidak boleh tidur ataupun makan, lalu ditinggal ke Mekah oleh Kanjeng Sunan Bonang. Nyatanya sudah genap setahun Syekh Malaya ditengok, ditemui masih tarak berata saja. Kanjeng Sunan Bonang bersabda, "Wahai siswaku, sudahilah tarak beratamu. Kamu mulai sekarang sudah menjadi wali dan bergelar Sunan Kalijaga. Kamu diangkat sebagai wali 9 penutup. Maksudnya melengkapi wali Sanga dan wali 9 yang di saat itu jumlahnya kurang 1 wali. Tugasmu ikut menyiarkan agama Islam dan perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Kau harus berpegang pada syarat Islam serta segala ketentuan iman hidayah. Hidayah itu dari Gusti Allah yang Maha Agung, yang sangat besar anugerahnya, menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar.
paling utama dari segala utama. Keutamaan ibarat bayi. Siapapun ingin memelihara, yang mencukuri bayi, menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tidak punya hak menentukan. Karena kau ini juga yang menentukan Gusti Allah yang Maha Agung. Karena itu, mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya.